Selamat bertemu kembali anak-anak. Kali ini kita akan mempelajari tentang hukum Archimedes. Nah, di SMP kalian sudah mempelajari bahwa setiap benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya di dalam sebuah fluida itu akan mengalami gaya apung ke atas. Ya, kalau di SMP biasanya dulu pakai contoh fluidanya itu adalah air. Ini kita pun akan banyak menggunakan contoh air. Kenapa? Karena itu adalah fluida yang paling sering kita jumpai. Jadi setiap benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam sebuah fluida, ya dalam hal ini kita pakai air, itu akan mengalami gaya apung ke atas. Ya, kalau misalnya Bapak gambarkan, ya misalnya ada sebuah wadah berisi air. Di dalam wadah ini ada benda. Benda ini akan mengalami gaya apung ke atas, ya. Nah, itu yang membuat benda terasa lebih ringan. Ya, kalian bisa coba misalnya kalau misalnya ke kolam renang, silakan coba angkat batu di luar, ya, di luar air, angkat batu, kemudian coba masuk ke dalam air dan angkat dulu batunya. Akan terasa jauh lebih ringan ketika batunya diangkat di dalam air. Nah, batu ketika berada dalam air, berat yang kita rasakan itu disebut sebagai berat semu. Ya, jadi gaya apung ini kalau dari SMP sudah dipelajari, gaya apung itu sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam zat cair, ya, fluida, ya, tepatnya fluida. Fluida itu bisa zat cair, bisa gas. Tapi dalam hal ini kita pakai contoh banyak contoh yang kita pakai itu mengenai air. Jadi gaya apung itu sama dengan berat benda di udara dikurang berat benda di dalam fluida. Nah, berat benda di dalam fluida ini itu yang biasa disebut sebagai berat semu. Jadi berat semu itu adalah berat benda ketika berada di dalam sebuah fluida. Nah, Bapak yakin di SMP juga kalian pernah mempelajari atau melakukan praktek mengukur volume dari sebuah benda yang tidak beraturan, misalnya batu. Ya, kalau Bapak gambarkan sketsa percobaannya, kira-kira seperti ini, ya. Ini misalnya ada sebuah tabung. Tabung ini ada tempat keluar fluidanya. Ya. Tabung ini diisi dengan air, itu biasanya airnya diisi penuh sampai sini. Ya, ini ada skalanya. Kemudian di sini kita tempatnya lagi satu gelas ukur biasanya, ya, yang dipakai gelas ukur yang ada skala. Nah, jadi kalau kita mau ukur berapa volume dari benda yang tidak beraturan, ya anggaplah misalnya batu, kita tinggal celupkan ke dalam, ya. Misalnya ada batu, kita celupkan ke dalam. Kita celupkan ke dalam air tadi, ya, maka akan ada air yang tumpah keluar. Nah, air yang tumpah keluar ini ditampung, kita ukur berapa volumenya menggunakan gelas ukur. Nah, dari percobaan ini kita tahu bahwa volume batu itu akan sama dengan volume air yang tumpah. Ya, volume batu akan sama dengan volume air yang tumpah. Atau dengan kata lain, volume air yang dipindahkan itu sama dengan volume batu yang masuk. Sehingga ketika batunya masuk ke dalam, itu airnya akan naik sampai kembali di sini. Di sini, ya, terus ada yang tumpah. Nah, itu percobaan yang kalian sudah lakukan di SMP. Jadi dari percobaan ini kita tahu bahwa volume benda yang tercelup itu sama dengan volume fluida yang dipindahkan. Nah, ini penting kita ketahui untuk nanti kita masuk membahas mengenai hukum Archimedes. Dikisahkan Archimedes menemukan hukumnya yang sangat terkenal itu ketika dia sedang mandi. Nah, ketika dia sedang mandi, dia melihat ada air yang tumpah dari dalam bak mandinya. Nah, Archimedes menghubungkan antara gaya apung yang dia rasakan dengan volume air yang tumpah dari dalam bak mandi. Akhirnya dia mengambil sebuah kesimpulan bahwa gaya apung yang dialami oleh sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya
ke dalam sebuah fluida itu akan sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Ya, jadi gaya apung yang dirasakan oleh sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya ke dalam sebuah fluida itu akan sama dengan berat fluida yang dipindahkan. Atau secara matematis hukum Archimedes itu bisa dituliskan, ya, hukum Archimedes itu bisa dituliskan gaya apung yang dialami oleh sebuah benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya dalam sebuah fluida itu akan sama dengan berat fluida yang dipindahkan, ya. Nah, kalau kita ubah ke dalam bentuk lain, ini akan kita peroleh gaya apung MF ini itu sama dengan massa jenis fluida dikali dengan volume benda yang tercelup dikali dengan G. Nah, ini adalah formula dari hukum Archimedes. Nah, kalau misalnya bendanya hanya tercelup sebagian, maka VBT itu adalah setengah dari volume benda. Kalau misalnya bendanya tercelup seluruhnya ke dalam fluida, maka VBT itu sama dengan volume benda secara keseluruhan. Nah, jadi seperti inilah perumusan matematis dari hukum Archimedes. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari syarat terjadinya peristiwa mengapung, melayang, atau tenggelam dari sebuah benda yang berada dalam fluida. Nah, kita mulai dengan benda yang tenggelam. Nah, ketika benda tenggelam, ya kalau kita gambar ilustrasinya seperti ini, ya dalam sebuah fluida, bendanya itu akan berada di bawah sini, ya, di dasar. Nah, syarat terjadinya peristiwa tenggelam itu adalah berat benda akan lebih besar dari gaya apung. Itu syaratnya. Kemudian selanjutnya peristiwa terapung. Nah, peristiwa terapung. Kalau kita gambarkan ilustrasinya, peristiwa terapung itu artinya ada bagian benda yang muncul di atas permukaan fluida dan ada yang berada di bawah fluida. Nah, ini kalau misalnya digambarkan seperti ini. Nah, yang di bawah inilah yang kita sebut sebagai volume benda yang tercelup, VBT. Nah, syarat dari benda terapung itu adalah W sama dengan FA. Berat benda sama dengan besar gaya apung. Kemudian yang ketiga adalah benda melayang. Nah, pada benda melayang kalau digambarkan, ya bendanya itu tercelup seluruhnya. Nah, perhatikan pada benda tenggelam dengan melayang itu bendanya sama-sama tercelup seluruhnya. Nah, apa syarat dari benda melayang ini? Itu syaratnya sama dengan benda terapung. Berat benda sama dengan besar gaya apung. Bedanya di mana? Bedanya itu hanya di VBT, volume benda yang tercelup. Ya. Pada benda melayang, volume benda yang tercelup itu sama dengan volume benda total. Ya, volume benda yang tercelup sama dengan volume benda total. Nah, kalau di sini enggak, ya, kalau terapung ya tidak semua volume benda yang tercelup tidak sama dengan volume total benda. Jadi ini syarat dari 3 peristiwa tenggelam, terapung, dan melayang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, hukum Archimedes itu diterapkan dalam pembuatan hidrometer, kapal laut, kapal selam, dan balon udara. Pada video pembelajaran kali ini, Bapak hanya akan membahas mengenai penerapan pada hidrometer.
hidrometer itu adalah alat yang dirancang, yang dibuat untuk mengukur massa jenis sebuah fluida. Ya, dalam hal ini biasa paling sering digunakan untuk mengukur massa jenis cairan. Nah, bagaimana membuat hidrometer? Hidrometer itu dibuat dari sebuah tabung kaca. Nah, agar supaya tabung kaca ini bisa berdiri tegak di dalam cairan, itu diberikan timbal di ujungnya. Terus pada hidrometer ini diberikan skala ya untuk mengukur nantinya berapa massa jenis fluida. Nah, yang diukur, yang nampak dari pembacaan skala itu adalah berapa panjang hidrometer yang tercelup di dalam fluida, dalam cairan. Nah, kalau digambarkan sketsanya kira-kira seperti ini. Ya, ini tabung kaca. Ya, punya luas penampang A. Luas penampang A. Di bawah sini diberikan butiran timbal. Ya, butiran timbal diberikan tadi fungsinya apa? Agar supaya dia bisa berdiri tegak di dalam cairan, sehingga harus ada pemberatnya di bawah. Ya, kemudian dia punya luas penampang, kemudian panjang ini adalah ya kita bisa simbolkan sebagai H. Ya, dia juga punya massa. Ada massa dari hidrometer, memiliki massa sendiri. Nah, ketika dimasukkan ke dalam fluida, ke dalam sebuah cairan, maka ya kira-kira akan tercelup ya. Penampakannya kira-kira seperti ini. Ini kalau misalnya dalam fluida ya. Nah, ini adalah nanti yang kita sebut sebagai panjang hidrometer yang tercelup dalam fluida atau dalam sebuah cairan. Nah, persamaan matematisnya itu adalah HBT sama dengan M per A kali rho F, di mana HBT itu adalah panjang hidrometer yang tercelup, M itu adalah massa hidrometer, A luas penampang hidrometer, dan rho F itu adalah massa jenis fluida atau cairan. Nah, untuk penerapan hukum Archimedes pada kapal laut, kapal selam, dan balon udara, Bapak persilakan untuk kalian mencari sendiri di internet atau mencari buku literatur untuk memahami hal tersebut. Nah, kiranya video ini bisa membantu kalian di dalam memahami materi kita tentang hukum Archimedes.